Nama lengkapnya Siti Maryam. Tapi di kampung kecilnya di pinggiran Lampung Timur, orang-orang hanya memanggilnya Siti. Ia anak kedua dari 5 bersaudara, lahir dari keluarga petani dengan penghasilan tak menentu. Ayahnya menggarap sawah milik tetangga, sementara ibunya berjualan gorengan keliling dengan sepeda ontel. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu berdinding papan yang mulai keropos, atapnya bocor jika hujan deras. Sejak kecil, Siti terbiasa hidup dengan keterbatasan. Tapi justru karena itulah ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ia tidak manja, tidak juga banyak mengeluh. Ia tahu orang tuanya berjuang keras agar anak-anak mereka bisa sekolah. Maka Siti pun tak pernah keberatan membantu ibunya sepulang sekolah, menggoreng tahu, membungkus tempe, lalu ikut mendorong sepeda keliling kampung. Saat duduk di bangku SMP, Siti mulai menyadari sesuatu. Kemiskinan ini seperti lingkaran yang berputar tanpa ujung. Teman-teman seangkatannya satu persatu berhenti sekolah, menikah muda, atau merantau. Tak banyak pilihan yang tersedia. Maka sejak itu, ia mulai menyusun rencana. Ia ingin keluar dari lingkaran itu. Ia ingin mengubah nasib. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga. Kalau aku bisa kerja di luar negeri, bisa bantu bayar utang bapak, terus Ade bisa lanjut sekolah sampai kuliah, katanya suatu malam pada ibunya, sambil melipat baju adiknya. Ibunya hanya menatap, lalu mengangguk pelan. Asal kamu yakin dan kuat, Mak doain. Kabar tentang kerja di luar negeri memang sering terdengar di kampung itu. Ada beberapa tetangga yang sukses menjadi TKW di Hong Kong dan Taiwan. Pulang membawa oleh-oleh, membangun rumah baru, bahkan membeli motor. Namun ada pula cerita yang tidak seindah itu. Tentang majikan kejam, upah tak dibayar, bahkan ada yang hilang kontak bertahun-tahun. Tapi semua itu tidak menyurutkan tekad Siti. Setelah lulus SMA, ia tidak langsung mendaftar. Ia menunggu waktu yang tepat. Ia mencari info dari teman-teman yang lebih dulu berangkat. Ia menghubungi seorang calo yang dulu pernah membantu tetangga mereka. Namanya Pak Ujang, pria berumur 40-an dengan senyum ramah dan kata-kata yang meyakinkan. Kamu bisa kerja di negara Timur Tengah. Gajinya besar, 5 juta rupiah per bulan. Makan dan tempat tinggal ditanggung majikan. Kontrak 2 tahun, nanti bisa diperpanjang. Ini kesempatan bagus, kata Pak Ujang saat berkunjung ke rumah mereka. Ayah Siti sempat ragu. Tapi apa enggak terlalu jauh, Pak? Tenang, Pak. Sudah banyak yang saya kirim. Semua aman. Ini legal. Ada pelatihan dulu sebelum berangkat. Akhirnya, setelah berminggu-minggu mempertimbangkan, mereka sepakat. Uang tabungan dari hasil menjual kambing dan sedikit bantuan dari keluarga digunakan untuk membayar biaya administrasi. Siti pun mulai mengikuti pelatihan bahasa dan keterampilan dasar rumah tangga di kota selama 2 bulan. Hari keberangkatan tiba. Siti mengenakan kerudung abu-abu dan jaket tebal yang baru dibeli dari pasar Loak. Di terminal kecil itulah, orang-orang berkumpul. Ada tangis, pelukan, dan harapan yang tak terucap. Ibu Siti memeluknya lama, berulang kali mengusap pipinya. Ingat, kalau ada apa-apa, langsung kabari. Jangan disimpan sendiri. Siti mengangguk. Ia berusaha tersenyum meski matanya basah. Dalam hatinya, ia berjanji, ia akan pulang membawa perubahan. Ia akan membuat keluarganya bangga. Perjalanan dari kampung menuju ibu kota saja sudah seperti mimpi. Itu pertama kalinya Siti naik pesawat. Ia duduk di dekat jendela, matanya menatap awan yang bergumpal-gumpal seperti kapas. Ia terdiam. Di antara rasa gugup dan penasaran, ada secercah harapan yang tumbuh. Ini awal dari sesuatu yang besar, pikirnya. Di bandara internasional, ia bertemu dengan belasan TKW lain dari berbagai daerah. Ada yang dari NTB, ada pula dari Jawa. Mereka semua tampak penuh semangat, membawa koper besar, dan harapan yang serupa, memperbaiki hidup. Selama transit, Siti sempat berbincang dengan seorang perempuan bernama Laila, asal Brebes. Laila sudah 2 kali bekerja di luar negeri. Ia memberikan banyak nasihat, mulai dari cara bersikap sopan pada majikan, hingga tips menyimpan uang secara aman. Kalau majikannya baik, enak. Tapi kalau apes, ya harus kuat. Pokoknya jangan melawan, tapi jangan mau diinjak juga, kata Laila. Siti mencatat semuanya di dalam kepala. Ia tahu, ia akan menghadapi hal-hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika pesawat lepas landas menuju negara tujuan,
sebuah negara kecil di kawasan Teluk, Siti memejamkan mata. Ia memeluk tas ranselnya erat-erat. Dalam diam, ia berdoa. Bukan doa yang rumit, hanya harapan sederhana agar semuanya baik-baik saja. Di kampung, keluarganya setiap hari menanti kabar. Setiap kali motor lewat depan rumah, adik Siti selalu berlari ke depan, berharap itu kurir membawa surat atau kabar dari kakaknya. Tapi hari-hari berlalu, dan kabar itu tak kunjung datang. Namun mereka tetap percaya, karena mereka mengenal Siti. Anak itu kuat, sabar, dan punya kemauan yang keras. Ia bukan tipe yang menyerah. Maka meski hati cemas, mereka tetap menyimpan keyakinan. Sementara itu, di negeri asing yang bahkan namanya sulit dieja, Siti akhirnya tiba. Ia menjejakkan kaki di tanah baru. Udara panas menyengat. Bau rempah, debu, dan suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti membuatnya merasa seperti makhluk asing. Tapi ia tak gentar. Ini bagian dari perjuangan. Ini jalan menuju mimpi. Apa yang tidak ia tahu, jalan itu ternyata penuh belokan tajam, jurang gelap, dan jebakan yang tak terlihat. Tapi untuk saat ini, ia masih memegang erat harapannya. Ia belum tahu bahwa mimpi yang ia bawa dari kampung akan diuji oleh kenyataan yang jauh lebih kejam dari bayangannya. Namun, bukankah setiap perjuangan memang dimulai dari mimpi yang sederhana? Dan Siti memulai perjuangannya dari sebuah kampung kecil, dengan cinta yang besar untuk keluarga, dan tekad yang tak mudah dipatahkan. Hari itu panas terik ketika Siti tiba di bandara negara tujuan. Udara terasa berat, penuh debu, dan bahasa-bahasa asing yang bergaung dari pengeras suara membuatnya merasa benar-benar kecil. Ia memeluk ransel kecilnya, satu-satunya barang pribadi yang tersisa, seperti memeluk sisa-sisa keberanian yang masih bisa digenggam. Begitu turun dari pesawat, ia dan 3 TKW lain diarahkan menuju jalur khusus. Seorang pria berjubah putih dengan sorban merah muda mencolok berdiri membawa papan bertuliskan nama mereka. Tulisan nama Siti salah ketik, tapi ia tahu itu dirinya. Tanpa senyum, pria itu mengisyaratkan mereka mengikuti. Perjalanan menuju rumah majikan memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, Siti hanya melihat padang pasir, gedung-gedung tinggi, dan kendaraan yang melaju tanpa suara. Tak ada sapaan ramah. Tak ada penjelasan kemana mereka akan dibawa. Ia merasa seperti barang yang sedang diantar, bukan manusia. Rumah majikannya besar, berpagar besi tinggi, dengan halaman luas namun sunyi. Seorang perempuan setengah baya keluar dari pintu, mengenakan abaya hitam dan kacamata gelap. Sorot matanya tajam, kaku. Tanpa basa-basi, ia langsung menyuruh Siti masuk, lalu menunjuk ke sebuah kamar sempit di lantai bawah. "Itu kamar kamu. Besok jam 4 pagi mulai kerja," katanya dengan logat Inggris berat. Siti mengangguk pelan. Kamar itu kecil, tanpa jendela. Di dalamnya hanya ada kasur tipis di lantai dan lemari tua. Tidak ada kipas, tidak ada jam dinding. Di luar, suara pintu dikunci dari luar terdengar jelas. Seperti isyarat bahwa dunia luar tak lagi milik Siti. Keesokan harinya, Siti langsung diberi daftar pekerjaan, menyapu dan mengepel seluruh rumah, mencuci baju sekeluarga, menjaga 2 anak kecil, dan memasak. Semua harus selesai sebelum jam 9 pagi. Siangnya, ia harus membantu mengajar anak-anak mengaji, menyetrika pakaian, membersihkan dapur, dan merapikan kebun belakang. Semua dilakukan sendiri. Hari pertama, ia masih menahan lelah. Hari kedua, telapak tangannya mulai melepuh. Hari ke-7, tubuhnya nyaris roboh. Tapi ia bertahan. Ia yakin ini hanya masa penyesuaian. Tapi setelah 3 minggu, ia mulai sadar, ini bukan penyesuaian. Ini penindasan. Saat ia bertanya soal kontrak kerja, si majikan hanya melotot, lalu berkata, "No kontrak. You work, you eat. Enough." Ia terdiam. Tapi dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Janji 5 juta per bulan? Mana? Janji libur seminggu sekali? Tidak ada. Janji bisa video call keluarga? Bohong. Bahkan paspornya langsung diambil saat hari pertama dan belum pernah dikembalikan. Saat ia coba bertanya, si majikan hanya berkata, "Haram tanya-tanya." Waktu di rumah itu seperti berhenti. Tidak ada hari libur. Tidak ada jam istirahat tetap. Siti hanya tahu waktu dari bunyi azan yang samar-samar terdengar dari masjid jauh di luar kompleks. Ia mulai mencatat hari-harinya dengan membuat goresan di dinding lemari kayu,
1 goresan untuk 1 hari. Terkadang ia tidak yakin apakah hari itu ia sudah mencatat atau belum, karena semuanya terasa sama. Pagi, kerja. Siang, kerja. Malam, kerja. Tidur sebentar, lalu bangun lagi. Siti mulai mengalami gangguan tidur. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, dikejar bayangan hitam, terjatuh dari tangga, atau tersesat di lorong rumah tanpa akhir. Tapi tidak ada yang bisa ia ajak bicara. Telepon rumah dijaga ketat. Tidak ada ponsel, tidak ada wifi. Bahkan koran pun tak pernah masuk ke rumah itu. Suatu hari, ia memberanikan diri meminta izin untuk menelepon keluarganya. Sang majikan hanya menjawab singkat, "No net." "They fine. You work." Hatinya runtuh. Rasanya seperti dihukum karena merindukan keluarga. Lalu datanglah bulan pertama, yang seharusnya menjadi waktu menerima gaji. Tapi tidak ada apa-apa. Ia bertanya dengan suara hati-hati, "Madam, salary?" Si majikan menatapnya tajam. "You get food, you sleep. No net salary now." "Wait." Jawaban yang sama terjadi bulan berikutnya. Dan bulan berikutnya. Sampai akhirnya ia berhenti bertanya. Ia tahu, tak akan pernah ada upah untuk kerja kerasnya. Siti mulai menulis surat diam-diam, ditulis dengan pensil kecil yang ia temukan di bawah tempat tidur. Surat itu ditujukan untuk ibunya. Ia ceritakan semua, dari kondisi kerja, kehilangan paspor, hingga kekhawatiran tak bisa pulang. Tapi surat itu tak pernah sampai. Tidak ada perangko. Tidak ada alamat kantor pos. Bahkan ia tak tahu di kota mana ia sebenarnya tinggal. Hari demi hari, harapannya mulai memudar. Ia mulai berpikir, mungkin ini takdirnya. Mungkin ia harus menjalani ini sampai kontrak habis, meski ia tak tahu kapan pastinya. Tapi kemudian, suatu hari saat sedang membersihkan ruang keluarga, ia melihat sesuatu di televisi. Sebuah berita berbahasa Melayu muncul sekilas. Tentang pemulangan pekerja migran dari negara tetangga. Ada gambar perempuan-perempuan dengan koper dan wajah lega. Mata Siti langsung berkaca-kaca. Ia duduk diam di lantai, di balik sofa. Ia tahu, itu hanya tayangan singkat. Tapi bagi Siti, itu cahaya pertama yang menerobos gelapnya kenyataan. Bahwa mungkin saja, masih ada jalan pulang. Hari-hari Siti tak pernah benar-benar dimulai atau diakhiri. Tidak ada jeda, tidak ada libur. Hidupnya seperti roda penggiling yang terus berputar, tanpa henti, tanpa arah. Pagi hari dimulai sebelum azan subuh. Ia harus bangun diam-diam agar tidak membangunkan anak-anak majikan, lalu memulai rutinitas harian, menyiapkan teh susu, memasak roti pipih, membersihkan dapur, mencuci pakaian. Rumah majikan Siti berlantai 2 dengan halaman belakang yang luas. Semua itu tampak megah dari luar, tapi bagi Siti, rumah itu seperti penjara. Ia tidak pernah diizinkan keluar, bahkan untuk sekadar membeli sabun. Semua kebutuhan dibeli oleh majikannya, dan ia hanya melihat dunia luar dari celah-celah jendela dapur. Hari demi hari, pekerjaan semakin berat. Majikannya sering marah tanpa sebab. Sekali waktu, karena teh terlalu manis, ia dilempar sendok logam ke arah wajahnya. Tidak mengenai mata, tapi cukup membuat pipinya lebam. Siti tidak berteriak. Ia menahan sakitnya dengan diam. Seolah tubuhnya sudah kebal, tapi hatinya tidak. Ia sering mencuri-curi waktu duduk di lantai kamar mandi. Di sanalah satu-satunya tempat ia bisa menangis tanpa ketahuan. Di balik suara air kran yang dibiarkan mengalir, Siti melepaskan semua kesedihannya. Tangis yang tak bisa ia bagikan pada siapapun. Setiap malam, ia kembali ke kamar sempitnya. Bukan untuk tidur, melainkan untuk meredam letih. Kasurnya tipis, dan kadang basah karena bocor dari pipa air yang rusak. Tapi di sanalah ia kembali menandai dinding dengan goresan-goresan kecil. Sudah lebih dari 200 goresan. Artinya, lebih dari 200 hari ia tidak digaji. Lebih dari 200 malam tanpa tahu apakah keluarganya masih menunggunya. Siti mulai bicara sendiri. Ia bicara pada bayangan, pada dinding, pada suara burung yang kadang terdengar dari luar. Bukan karena ia gila, tapi karena ia butuh suara, butuh respons, butuh sesuatu yang mengingatkan bahwa ia masih hidup. Suatu malam, ia mendengar suara dari lantai atas. Suara TV menyala dengan volume keras. Ia mengintip dari celah tangga. Ada tayangan berita berbahasa Indonesia. Tentang seorang TKW yang diselamatkan dari rumah majikan kejam.
Nama kota yang disebut dalam berita itu terdengar familiar. Siti berpikir, itu dekat dari sini. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada sesuatu yang menyala dalam dirinya, harapan. Ia mulai merancang rencana kabur. Bukan hari ini, bukan besok, tapi suatu malam, saat semuanya tidur. Ia mulai memperhatikan jadwal tidur majikannya, mencari tahu di mana letak kunci, bagaimana membuka pintu gerbang tanpa menimbulkan suara. Sementara itu, tubuhnya semakin lelah. Berat badannya turun drastis. Pipinya cekung, kulitnya kering, dan rambutnya rontok. Tapi dalam matanya mulai tumbuh tekad. Bukan lagi tatapan kosong. Ada nyala. Ada arah. Suatu hari, ia mendengar majikannya berbicara lewat telepon. Ada kata-kata yang ia pahami, besok pagi, kami pergi ke rumah sepupu. Itu berarti rumah akan kosong selama beberapa jam. Kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Malam sebelum hari itu, Siti menyiapkan diri. Ia hanya membawa pakaian dalam kantong plastik kecil dan selembar roti kering yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Tidak ada ponsel. Tidak ada uang. Tapi ada keberanian. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi ia tahu, tetap tinggal adalah akhir. Satu-satunya pilihan adalah bergerak. Saat fajar mulai muncul di balik celah jendela dapur, Siti berdiri di depan pintu belakang. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak ragu. Dalam hati ia berkata, ini bukan lari. Ini pulang. Pagi itu, rumah benar-benar sunyi. Seperti yang Siti dengar sebelumnya, majikannya pergi ke rumah sepupu di kota sebelah. Ia berdiri di balik pintu dapur selama beberapa menit, memastikan benar-benar tidak ada orang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena sadar, ini saatnya. Ia membuka pintu pelan-pelan. Engselnya berdecit, tapi tidak cukup keras untuk menarik perhatian. Langkah pertamanya keluar rumah terasa ganjil. Sudah berbulan-bulan ia tidak menginjak tanah di luar rumah. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan, angin seperti asing di kulitnya. Siti tidak lari. Ia berjalan cepat, menyusuri gang sempit di belakang rumah majikan. Ia tak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia harus menjauh sejauh mungkin dari rumah itu. Beberapa orang menatapnya heran, seorang perempuan kurus berpakaian rumah dengan kantong plastik di tangan. Tapi tak ada yang menghentikan. Tak ada yang bertanya. Ia sampai di pasar kecil yang mulai ramai. Bau sayur dan daging menusuk hidung, suara tawar-menawar terdengar dari berbagai arah. Disinilah ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan, keramaian. Tapi justru karena itu, ia merasa canggung. Seperti orang asing di negeri sendiri. Ia duduk di pojok lapak kosong, mencoba menenangkan diri. Dari situ, ia mendengar orang berbicara dalam bahasa Indonesia. Dua perempuan sedang menata sayur sambil ngobrol. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari seluruh isi hatinya, Siti mendekat. Maaf, Mbak, saya orang Indonesia juga. Bisa bantu saya? Perempuan itu menoleh. Wajahnya muda, mungkin seusia Siti. Loh, kamu dari mana? Siti menceritakan sedikit, hanya garis besar. Bahwa ia kabur dari rumah majikan, tidak digaji, tidak punya dokumen. Wajah perempuan itu berubah serius. Kamu harus ke KBRI. Tapi dari sini jauh. Kamu sendirian? Siti mengangguk. Suaranya mulai gemetar. Kamu tunggu sebentar di sini. Saya telepon teman yang biasa bantu. Beberapa menit kemudian, datanglah seorang pria paruh baya dengan motor. Ia mengenakan rompi bertuliskan nama komunitas relawan migran. Namanya Pak Rahim. Wajahnya ramah, suaranya tenang. Kamu Siti? Sudah aman sekarang. Ayo ikut saya dulu, nanti kita bantu urus ke KBRI. Siti menumpang motor itu, membonceng dengan tubuh gemetar. Rasanya seperti berada di ujung dunia baru. Ia tak tahu apa yang menantinya. Tapi kali ini, setidaknya ia tidak sendirian. Setelah sampai di rumah penampungan sementara, Siti diberi makan dan tempat tidur. Tempatnya kecil dan ramai, banyak TKW lain yang juga sedang menunggu proses pulang. Ada yang baru 2 minggu kabur, ada yang sudah setahun lebih tidak digaji. Malam itu, di kamar asrama kecil yang pengap, Siti menulis surat untuk ibunya. Dengan kertas bekas dan pulpen pinjaman, ia menulis dengan tangan bergetar. Bu, ini Siti. Maaf baru bisa kirim kabar. Aku sehat, tapi lelah sekali. Aku kerja tapi tidak pernah digaji.
Pasporku diambil. Aku kabur. Sekarang aku sudah di tempat aman. Doakan aku bisa cepat pulang. Aku rindu sekali. Rindu sekali. Surat itu tidak pernah dikirim. Tapi ia simpan. Ia baca berulang-ulang, seolah itu satu-satunya cara untuk menyampaikan rindunya. Setiap kata dalam surat itu adalah pelampiasan luka yang selama ini ia simpan diam-diam. Beberapa hari kemudian, Siti diajak ke kantor perwakilan KBRI. Ia diwawancarai petugas, diminta menjelaskan kronologi. Mereka mencocokkan datanya dengan dokumen di sistem. Saat namanya cocok, petugas berkata, "Kami akan bantu pulangkan kamu. Tapi prosesnya perlu waktu." Waktu itu Siti hanya mengangguk. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada protes. Karena baginya, mendengar kalimat "dipulangkan" saja sudah cukup untuk membuat jantungnya terasa ringan. Setiap malam, ia masih menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tuliskan perasaan, doa, dan harapannya. Dalam satu surat, ia menulis, "Aku ingin pulang dan menanam cabai di samping rumah. Aku ingin bantu ibu goreng tahu lagi. Aku ingin lihat Ade berangkat sekolah dengan sepatu baru." Semua itu tampak sederhana. Tapi bagi Siti, itu adalah kemewahan yang selama ini ia impikan. Ia tahu, surat-surat itu tidak akan pernah sampai. Tapi di balik tulisan-tulisan itu, ada semangat yang tetap menyala. Ia percaya, suatu hari nanti, ia tidak hanya bisa pulang, tapi juga bersuara. Bercerita, agar tak ada lagi perempuan seperti dirinya yang harus menulis surat tanpa alamat tujuan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, dimulai lebih pagi dari azan subuh. Siti terbangun bukan karena jam alarm, tapi karena rutinitas tubuhnya sudah menyesuaikan diri. Ia bangun dalam gelap, membasuh wajah dengan air dingin dari kran dapur, lalu mulai menyapu seluruh lantai rumah, membersihkan kaca, mencuci piring, dan memanaskan air teh untuk majikannya. Tak ada perubahan. Tidak ada akhir pekan. Tidak ada libur. Tak ada kepastian kapan ia akan menerima gaji, atau bisa sekadar berbicara dengan keluarganya. Yang ada hanya pekerjaan tak berujung dan keheningan yang mematikan harapan pelan-pelan. Namun sesuatu yang tak biasa terjadi hari itu. Saat sedang membersihkan ruang tamu, Siti memperhatikan televisi yang menyala tanpa suara. Biasanya, ia tidak diizinkan menonton, apalagi duduk di ruang tamu. Tapi kali ini, majikannya sedang sibuk mengurus tamu di lantai atas. TV itu menayangkan siaran berita dari luar negeri, dengan subtitle Arab dan gambar bergerak cepat. Siti tak sengaja melihat potongan berita yang menampilkan wajah-wajah perempuan seperti dirinya. Mereka berdiri di bandara, sebagian mengangkat koper, sebagian lainnya menitikkan air mata. Judulnya, yang ia baca dengan tertatih-tatih dari huruf Latin kecil di pojok bawah layar, berbunyi, "Pemulangan 134 TKW bermasalah dari Timur Tengah." Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri terpaku. Tak peduli tangan masih memegang kain pel, atau air sabun yang menetes ke lantai. Ia merasa seakan seseorang sedang mengguncangnya dari dalam. Ada cara pulang. Masih ada jalan. Potongan berita itu hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk menyalakan kembali api kecil dalam dirinya yang hampir padam. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, ia merasa punya sesuatu, harapan. Malam itu, Siti tidak langsung tidur setelah selesai kerja. Ia duduk di lantai kamarnya yang dingin, memeluk lutut, menatap dinding kosong. Pikiran-pikiran mulai berkecamuk. Jika ada orang lain yang bisa dipulangkan, mengapa tidak dirinya? Jika ada yang berhasil keluar, kenapa ia tidak mencoba? Ia sadar, majikannya tidak akan pernah mengizinkan ia keluar dari rumah. Paspornya ada di laci ruang kerja. Ia tak tahu bagaimana caranya mengakses internet. Bahkan untuk keluar ke halaman saja, ia harus izin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merancang sebuah rencana. Sederhana, nekat, tapi satu-satunya yang ia punya. Siti mulai memperhatikan kebiasaan majikannya lebih teliti. Jam tidur, kapan pintu belakang terbuka, saat-saat rumah sedang sepi. Ia mulai menyimpan sisa makanan di kantong plastik kecil dan menyembunyikannya di bawah kasur. Ia mengumpulkan air minum di botol bekas. Ia tahu ia tak bisa lari dengan tangan kosong. 2 hari kemudian, saat mencuci baju di halaman belakang, ia melihat celah di pagar. Sebuah pipa pembuangan mengarah keluar rumah, menembus tembok ke arah gang kecil. Ia ukur dengan matanya,
Cukup untuk tubuhnya merayap. Ia tahu rutenya tidak pasti. Ia tidak punya peta. Tidak tahu kemana harus pergi. Tapi dari gosip pembantu rumah tetangga yang sempat ia dengar beberapa minggu lalu, kota terdekat terletak di seberang sebuah danau besar. Di sanalah, menurut rumor samar itu, ada orang-orang yang bisa membantu, LSM, relawan, bahkan kantor perwakilan Indonesia. Siti menghabiskan malam-malam berikutnya menyiapkan diri secara diam-diam. Ia mulai tidur dengan pakaian ganda, menyelipkan plastik kecil berisi uang receh, hasil disisihkan dari kembalian belanja yang kadang diberi majikan, dan membuat catatan kecil rute berdasarkan ingatannya. Setiap malam, sebelum tidur, ia berbicara pada dirinya sendiri, dalam hati. Aku harus pulang. Untuk ibu. Untuk ade. Untuk diriku sendiri. Sampai akhirnya, malam yang ia tunggu tiba. Rumah dalam keadaan sepi. Majikan dan suaminya pergi ke acara keluarga. Anak-anak sudah tertidur. Alarm pintu belakang sempat rusak sejak 2 hari sebelumnya, dan belum diperbaiki. Siti tidak membuang waktu. Ia ambil 2 botol air, kantong makanan, dan 1 potong kerudung yang dijadikan selendang untuk membawa bekalnya. Dengan tubuh gemetar, ia merayap melewati dapur, melompati ember, dan membuka pintu belakang perlahan. Tak ada bunyi. Tak ada cahaya. Sambil menahan napas, ia berjalan di tengah bayangan pagar tinggi, menuju pipa air di pojok halaman. Ia masukkan 1 kaki, lalu 1 tangan, dan merayap keluar dengan susah payah. Bajunya tersangkut paku, lututnya tergores batu, tapi ia tidak berhenti. Begitu keluar dari pagar, ia berlari. Tidak tahu ke arah mana. Yang ia tahu, menjauh dari rumah itu. Langit malam cerah, tapi hatinya gelap. Jalanan sunyi, hanya suara sepatu tipisnya yang beradu dengan aspal. Ia berlari selama hampir setengah jam, sampai napasnya sesak. Ia berhenti hanya untuk meneguk air dan memeriksa sekitar. Beberapa lampu rumah masih menyala. Ia menyusup di balik semak, berjalan kaki sejauh mungkin hingga kaki terasa kaku. Ia hanya ingin satu hal, mencapai danau itu. Rencana Siti memang sederhana. Ia akan menuju ke arah yang menurutnya menuju danau, lalu mencari perahu atau orang baik yang bisa menolong. Tapi ia tahu, jika ia tertangkap, bisa saja ia dikembalikan, atau lebih buruk lagi. Tapi semua ketakutan itu kini tak lagi penting. Baginya, malam itu adalah malam terpenting dalam hidupnya. Ia telah melangkah. Ia telah memilih untuk melawan, bukan lagi menunggu. Dengan napas terengah, ia mendekap dirinya sendiri sambil menatap langit malam. Untuk pertama kalinya dalam sekian bulan, ia merasa menjadi manusia lagi. Malam itu, udara terasa berbeda. Tidak hanya lebih sunyi dari biasanya, tetapi juga lebih tajam. Setiap angin yang lewat membawa aroma pasir dan ketakutan yang belum bernama. Siti berjalan menyusuri ganggang sempit di pinggiran kota kecil tempat ia disimpan selama lebih dari setahun. Kaki telanjangnya menginjak aspal hangus yang masih menyimpan panas siang. Peluh menetes deras, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena ketakutan. Ia menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, memastikan tak ada yang mengikuti. Wajahnya ditutup sebagian dengan kerudung, bukan karena takut akan debu, tetapi agar kamera jalan tak mengenali ciri-cirinya. Ia tak tahu apakah benar ada kamera, tapi dalam situasi seperti ini, imajinasi bisa berubah menjadi ancaman nyata. Satu hal yang selalu diingatnya dari cerita-cerita orang tua di kampung, kalau kau takut, jangan berhenti. Karena ketakutan bisa mencium jejak orang yang diam. Maka Siti terus berjalan. Ia telah kabur dari rumah majikannya hampir 1 jam lalu. Perutnya lapar. Air minum dalam botol kecil di tangannya tinggal setengah. Tapi ia tak boleh berhenti. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, danau itu. Danau yang menurut kabar samar dari pembantu rumah tetangga, bisa mengantar siapapun ke kota di seberang, tempat ada kantor KBRI. Masalahnya, Siti tak tahu pasti di mana danau itu. Yang ia tahu, jika ia mengikuti arah angin dan deretan pohon palem yang mengarah ke timur, ia akan sampai ke desa yang dekat dengan air. Ia menggantungkan harapan pada ingatan samar dan tekad yang keras kepala. Setelah hampir 2 jam berjalan, ia sampai di jalan besar yang sepi. Lampu jalan di sana-sini mati. Tapi di kejauhan, ia melihat siluet pepohonan dan semacam pos kecil tak terpakai. Ia mendekat pelan. Di sana ada papan kayu tua, bertuliskan dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti,
Tapi di bawahnya tertulis dalam huruf Latin kecil, Jalan Danau Najah, 8 km. 8 kilometer. Bibirnya mengering. Tapi justru saat itulah ia tersenyum, untuk pertama kalinya sejak melarikan diri. Ternyata danau itu bukan mimpi. Danau itu nyata. Ia hanya perlu sampai ke sana. Siti menyeberang jalan, menyusuri pinggiran aspal yang mulai ditumbuhi semak. Sepanjang jalan itu gelap dan sunyi. Tak ada mobil. Tak ada manusia. Hanya suara langkahnya sendiri, dan gelegak air di botol. Di pertengahan jalan, lututnya mulai lemas. Ia duduk sebentar di bawah pohon, meminum air seteguk. Tapi saat hendak berdiri kembali, ia mendengar suara dari kejauhan. Suara kendaraan. Ia panik. Ia melompat ke semak terdekat dan menahan napas. Sebuah mobil SUV melintas, hitam, cepat, dan asing. Ia tak tahu siapa di dalamnya. Tapi ia tak berani ambil risiko. Ia menunggu 5 menit setelah mobil menghilang dari pandangan sebelum keluar dari persembunyian. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda dini hari. Garis ungu tipis muncul di ujung horizon. Tapi Siti tahu ia belum sampai. Danau itu masih jauh. Ia berjalan lagi. Kali ini lebih pelan. Lututnya mulai goyah, betisnya berdenyut, dan matanya kabur karena lelah. Tapi tekadnya tak goyah. Sekitar pukul 4 pagi, Siti akhirnya sampai di sebuah tempat yang membuatnya terpaku. Di hadapannya terbentang air luas yang tenang dan hitam. Permukaannya memantulkan bintang-bintang yang belum menghilang. Itu danau yang ia cari, Danau Najah. Tapi masalahnya baru saja dimulai. Danau itu bukan danau biasa. Lebarnya nyaris seperti laut kecil. Di seberang sana, hanya tampak cahaya kecil dari perkampungan. Tak ada perahu, tak ada dermaga, tak ada jembatan. Hanya air dan sunyi. Siti berdiri di bibir danau, terdiam. Ia tak bisa berenang dengan baik. Bahkan saat kecil di kampung pun ia hanya bisa main air di kolam dangkal, bukan sungai dalam. Tapi di balik danau itu, ada kota. Ada jalan pulang. Ia mencoba berjalan di pinggiran danau, berharap menemukan perahu, rakit, atau apapun. Tapi 1 jam berlalu, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan burung pun tak terdengar. Lalu ia duduk di atas batu besar, menatap air, diam, merenung. Dalam diam itu, muncul bayangan wajah ibunya, lalu adiknya. Rumah kayu di Lampung, lantai papan yang berderit, bau gorengan pagi-pagi, dan suara sepeda ontel tua. Ia menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena rindu yang menyesakkan dada. Ia tahu, satu-satunya cara pulang adalah dengan menyeberangi danau ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka ransel kecilnya, mengeluarkan plastik-plastik yang dibawanya. Ia mengikat 2 botol air kosong di pinggang dengan kerudung panjang yang dijadikan ikat pinggang. Ia tak tahu apakah ini akan membuatnya mengapung. Tapi ia pernah melihat orang-orang di kampung berenang sambil membawa galon kosong sebagai pelampung. Ia menatap danau sekali lagi, lalu melangkah masuk. Air dingin menusuk kulitnya. Pertama lutut, lalu pinggang, lalu dada. Ia berhenti sejenak, memandang sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Lalu, dengan 1 tarikan napas panjang, ia melangkah lebih dalam, dan mulai berenang. Tidak berenang dengan gaya yang indah, tapi berenang dengan ketakutan, tekad, dan tenaga sisa. Ia mengayuh pelan, mencoba menjaga agar botol di pinggang tetap mengapung. Beberapa kali ia nyaris tenggelam. Air masuk ke hidung. Matanya perih. Tapi ia terus berusaha. Tangannya mulai kram. Kakinya tak lagi kuat menendang. Tapi ia tak mau berhenti. Ya Allah, tolong aku pulang, bisiknya berulang-ulang, seperti mantra. Ia tak tahu berapa lama sudah ia berenang. Tapi saat ia melihat cahaya kecil di seberang mulai membesar, ia tahu, ia makin dekat. Tiba-tiba kaki kirinya kram. Ia mengadu pelan, tak sanggup teriak. Tapi tangannya masih bergerak. Ia dorong tubuhnya maju, setengah terapung, setengah tenggelam. Lalu ia merasa sesuatu, pasir di bawah telapak kakinya. Ia menginjak tanah. Ia berdiri. Ia sampai. Dengan tubuh basah, lemah, dan wajah pucat, ia merangkak naik ke tepi danau. Ia menangis. Kali ini dengan suara. Tapi bukan tangisan sedih. Tangisan orang yang akhirnya bebas. Tangisan seseorang yang sudah terlalu lama disekap oleh harapan yang terus ditunda. Tangisan perempuan muda dari kampung kecil di Lampung yang akhirnya bisa berkata dalam hati,
Aku masih hidup. Tubuh Siti menggigil hebat di tepi danau. Pakaian basah menempel seperti lem kotor. Nafasnya tersengal, dada terasa sesak, dan kulitnya penuh luka kecil akibat goresan batu dan tanaman air. Tapi wajah itu seperti milik orang yang baru dilahirkan kembali. Matanya menyala, walau lelah. Matanya penuh tekad, walau tubuh hampir habis tenaganya. Siti tidak langsung berdiri. Ia hanya duduk di pinggir danau, sambil menatap air yang baru saja dilaluinya. Danau yang tadi malam terasa seperti laut luas, kini terlihat tenang, hampir indah. Tapi ia tahu, air itu bisa saja menjadi makam baginya, jika ia terlambat satu langkah saja. Satu kram lagi, satu gelombang lebih besar, dan mungkin kisahnya sudah berakhir di tengah danau itu. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Lalu meraba kantong bajunya, plastik berisi sedikit makanan basah dan botol minum yang kosong. Semuanya nyaris tak berguna sekarang, tapi entah kenapa, ia tetap menyimpannya. Mungkin sebagai pengingat, bahwa ia tidak menyerah tanpa perjuangan. Langit mulai memerah di ufuk timur. Cahaya pagi menari di permukaan air. Suasana hening, hanya terdengar suara serangga dan hembusan angin yang lembut. Tapi ketenangan itu tak lama. Suara anjing menggonggong dari kejauhan. Diikuti deru kendaraan roda 2. Siti refleks menunduk. Ia belum tahu tempat seperti apa yang ia injak sekarang. Apakah aman? Apakah ini benar-benar kota yang disebut-sebut oleh pembantu rumah tetangga itu? Ia bangkit pelan. Tubuhnya terasa seperti dipinjam, berat, nyeri, dan kaku. Tapi ia memaksakan diri berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 100 langkah. Ia terus maju, menyusuri jalan setapak kecil yang mulai berujung ke perkampungan. Beberapa rumah kayu sederhana mulai terlihat, berjajar di pinggir jalan tanah. Tak seperti rumah-rumah beton besar di seberang danau. Tempat ini lebih bersahaja, lebih manusiawi, lebih hangat. Seorang lelaki tua duduk di bangku bambu depan rumah. Melihat Siti berjalan pincang, ia berdiri dan mendekat. Siti menunduk. Ia takut. Tapi lelaki itu malah tersenyum, senyum kecil yang penuh heran. "Enti, min wain ja'ai?" tanyanya pelan dalam bahasa Arab. Siti hanya bisa menggeleng, matanya basah. "Indonesia," jawabnya lirih. "Saya dari Indonesia." Lelaki itu terdiam sejenak, lalu memanggil seorang perempuan dari dalam rumah. Perempuan itu keluar, membawa selimut dan air putih. Ia tak bicara banyak, hanya mengisyaratkan agar Siti duduk. Siti menurut, meski masih ragu. Tak lama kemudian, rumah itu menjadi ramai. 3 tetangga datang. Mereka berbicara dalam bahasa lokal yang tak dimengerti Siti, tapi nada mereka tidak marah. Mereka penasaran. Lalu, ada yang mengerti sedikit bahasa Melayu. Seorang remaja laki-laki, yang katanya pernah belajar bahasa Indonesia dari TV. Ia mencoba menjadi penerjemah, walau terbata-bata. "Kamu, kerja di rumah orang? Kabur?" Siti mengangguk pelan. "Kamu tidak digaji." Siti menahan tangis, lalu mengangguk lagi. "Kamu tahu, kamu masuk wilayah kami secara ilegal." Kali ini, Siti tidak mengangguk. Ia menunduk dalam-dalam. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. Tapi remaja itu tersenyum kecil. "Jangan takut. Banyak TKW dari Indonesia juga yang datang. Ada yang diselamatkan polisi. Ada juga yang ditampung dulu." Siti mendongak. Seperti mendapat embusan udara segar setelah tenggelam terlalu lama. Lelaki tua itu kemudian menelpon seseorang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, datanglah 2 petugas. Bukan polisi berseragam militer, tapi petugas berpakaian sipil, membawa tanda pengenal dari kantor imigrasi setempat. Mereka berbicara panjang dengan lelaki tua tadi. Lalu berbicara dengan Siti. Salah satu dari mereka ternyata bisa berbahasa Inggris. Siti menggunakan semua sisa tenaga untuk menjelaskan keadaannya. Bahwa ia tidak digaji selama 2 tahun. Bahwa paspornya ditahan. Bahwa ia kabur demi menyelamatkan diri. Salah satu petugas mengangguk pelan. Lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon kantor perwakilan KBRI terdekat. Siti duduk diam sambil menunggu. Di dalam rumah kecil milik orang asing yang lebih manusiawi dari orang yang dulu mempekerjakannya. Dalam waktu 2 jam, sebuah mobil datang menjemput. Di dalamnya ada staf lokal dari KBRI, seorang perempuan berjilbab dengan wajah lembut. Ia memeluk Siti seperti seorang kakak yang lama tak bertemu adiknya. "Kamu selamat sekarang," bisiknya.
Kami akan bantu. Perjalanan menuju kantor perwakilan butuh waktu 4 jam. Tapi Siti tak merasa lelah. Di dalam mobil itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia bisa tertidur nyenyak. Tertidur dalam mobil orang-orang yang benar-benar ingin menolongnya. Ketika ia terbangun, matahari sudah tinggi. Ia tiba di kantor kecil berlogo Garuda, berdiri megah di antara bangunan lain yang asing. Saat pintu mobil dibuka, Siti melangkah keluar. Pelan, tapi mantap. Ia menjejak tanah yang mewakili negaranya sendiri. Dan ia tahu, sejak hari itu, segalanya akan berubah. Ia telah menantang arus. Ia telah melawan rasa takut. Dan ia menang. Kantor perwakilan Indonesia itu bukanlah gedung besar. Hanya sebuah bangunan 2 lantai bercat putih dengan pagar besi sederhana. Tapi bagi Siti, tempat itu terasa seperti surga kecil di tengah gurun penderitaan. Begitu kakinya melangkah melewati gerbang depan dan melihat bendera merah putih berkibar pelan di ujung tiang, air matanya tumpah begitu saja. Ia akhirnya sampai. Petugas perempuan yang tadi menjemputnya langsung membawa Siti masuk. Langkah Siti pelan, kakinya masih sakit dan bengkak. Tapi wajahnya lebih tenang. Ia tidak lagi seperti orang buruan. Ia seperti seorang penyintas yang telah menemukan titik pulangnya. Di ruang tunggu, ada 2 perempuan lain, juga dari Indonesia. Salah satunya tampak hamil, satu lagi tampak masih remaja. Ketika melihat Siti masuk dengan tubuh lusuh dan langkah tertatih, mereka langsung menoleh dengan penuh empati. Mereka tahu jenis luka yang tak bisa dilihat orang lain. Mereka tahu rasa sakit yang sama. Baru kabur juga, tanya perempuan muda itu dengan suara pelan. Siti hanya mengangguk, lalu duduk di kursi plastik di sebelahnya. Ia tak sanggup bicara. Tenggorokannya kering. Matanya masih panas karena terlalu banyak menangis. Beberapa menit kemudian, seorang pria berseragam batik datang menghampiri. Wajahnya ramah, rambutnya agak tipis, dan ia membawa map berisi formulir. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Irwan, bagian dari tim pelindungan WNI. Selamat datang, Mbak Siti. Saya tahu ini mungkin berat. Tapi kamu sudah di tempat yang tepat. Kami akan bantu semua prosesnya, ya? Siti mengangguk pelan. Suaranya tercekat, tapi dadanya mulai terasa ringan. Pak Irwan mulai bertanya pelan-pelan, dengan cara yang hati-hati. Siti menjawab sekuat yang ia mampu, nama majikannya, alamat rumah itu, kapan ia tiba, berapa lama ia bekerja tanpa upah, bagaimana ia melarikan diri, dan peristiwa di danau. Ia tidak tahu kalau selama menjawab, air matanya terus menetes. Tapi bukan karena trauma semata, melainkan karena ia baru sadar, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ada orang yang mau mendengarkan kisahnya tanpa menghakimi. Setelah sesi wawancara selesai, Siti diberi pakaian ganti, makanan hangat, dan sebuah kamar kecil di lantai 2 untuk beristirahat. Kamar itu hanya berisi kasur tipis dan kipas angin, tapi jauh lebih nyaman dari ruang sempit di rumah majikannya dulu. Di malam pertama di tempat penampungan KBRI itu, Siti tidur nyenyak tanpa takut dibangunkan untuk mengepel. Ia tidak mimpi buruk. Ia tidak terbangun oleh jeritan majikan. Ia tidur dengan damai, ditemani mimpi tentang rumah, ibu, dan pohon jambu di halaman belakang rumah mereka di Lampung. Keesokan harinya, KBRI mengurus visanya yang kadaluarsa. Mereka membuat laporan ke polisi setempat atas penahanan paspor dan pelanggaran kontrak kerja. Kasus Siti tidak bisa langsung selesai, karena dokumennya sempat dipegang majikan. Tapi KBRI punya pengalaman dalam menangani kasus seperti ini. Ada seorang staf muda bernama Lita yang mendampingi Siti selama proses hukum. Ia seperti kakak bagi Siti. Ia tak hanya membimbing prosedur resmi, tapi juga menjadi teman bicara. Ketika Siti bercerita soal danau, soal rasa takut tenggelam, dan soal ibunya yang selalu hadir dalam bayangan saat ia hampir menyerah, Lita menggenggam tangannya erat. "Kamu luar biasa, Siti," ucapnya. "Banyak orang tidak sekuat kamu. Kamu bukan korban. Kamu pejuang." Kalimat itu menempel kuat dalam benak Siti. Ia tidak pernah menganggap dirinya hebat. Ia hanya ingin pulang. Tapi jika perjuangannya bisa membantu orang lain, maka ia akan terus melanjutkan langkah. Di tempat penampungan, setiap hari Siti bertemu banyak WNI lain. Ada yang sudah 5 tahun tidak dibayar. Ada yang ditipu agen. Ada yang dilecehkan. Kisah mereka beragam, menyakitkan, dan memilukan. Tapi di tengah luka itu, tumbuh rasa saling menguatkan.
Mereka seperti keluarga baru yang dibentuk oleh nasib serupa. 2 minggu kemudian, KBRI akhirnya berhasil mendapatkan kembali paspor Siti. Majikannya sempat berkeras, tapi setelah tekanan diplomatik dari perwakilan Indonesia dan bukti-bukti penahanan, mereka menyerah. Paspor ini sekarang milik kamu lagi, kata Pak Irwan sambil menyerahkan dokumen itu. Dan segera, tiket pulangmu juga akan kami siapkan. Siti menggenggam paspor itu seakan menggenggam hidupnya sendiri. Di halaman depan paspor itu, ada lambang Garuda kecil. Entah kenapa, lambang itu kini terasa sangat berarti. 3 hari sebelum jadwal kepulangan, Siti dibawa ke rumah singgah khusus WNI di kota besar dekat bandara. Di sana ia menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Hasilnya, tubuhnya lelah tapi tidak dalam kondisi darurat. Yang harus dipulihkan bukan hanya fisik, tapi juga luka di dalam kepala dan hati. Dokter perempuan yang memeriksa sempat berkata, "Kamu butuh istirahat panjang. Tapi kamu akan sembuh. Trauma bisa disembuhkan. Jangan takut." Siti hanya tersenyum pelan. "Saya tidak takut. Saya cuma ingin pulang." Dan hari itu akhirnya datang. Hari ketika koper pinjaman dari KBRI sudah rapi terisi pakaian. Hari ketika nama Siti Mariam tercetak di tiket elektronik penerbangan menuju Jakarta. Hari ketika ia mengenakan baju baru, pemberian Lita, warna biru muda, dengan kerudung putih bersih. Hari ketika ia kembali naik pesawat, tapi kali ini bukan untuk pergi, melainkan untuk pulang. Di ruang tunggu bandara, sebelum naik ke pesawat, Siti menulis sepucuk surat untuk ibunya. Ia tahu surat itu mungkin tak sempat dikirim, karena ia akan sampai lebih dulu. Tapi ia tetap menulisnya. "Ibu, aku pulang. Mungkin tubuhku tidak sama seperti dulu. Tapi hatiku tetap milikmu. Aku pulang bukan hanya karena aku ingin. Tapi karena aku harus. Karena kalau aku tidak pulang, berarti mereka menang. Tapi aku masih hidup. Dan aku tidak akan diam. Tunggu aku di teras rumah. Seperti waktu kecil, saat aku pulang dari sekolah. Cuma kali ini, aku pulang dari tempat yang jauh. Sangat jauh." Pesawat mulai bergerak perlahan di atas landasan, menimbulkan suara menderu yang bergema hingga ke rongga dada. Siti duduk di dekat jendela, memeluk tas kecil berisi barang-barang pribadinya. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia memandang keluar jendela, menatap langit yang biru bersih, seperti langit di kampungnya dulu. Di balik awan itu, ada rumah yang menunggunya. Di kursi sebelahnya duduk seorang ibu separuh baya dari Cianjur yang juga akan pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW. Mereka sempat berbincang ringan sebelum pesawat lepas landas. Tapi kini, keduanya diam, larut dalam pikiran masing-masing. Ada luka yang terlalu dalam untuk diceritakan dengan kata-kata. Siti tidak bisa tidur. Ia hanya duduk diam, sesekali menunduk, lalu melihat kembali paspornya. Dokumen kecil itu kini terasa seperti simbol kemenangan. Simbol bahwa meski ia telah ditahan, dipaksa bekerja tanpa upah, dan nyaris kehilangan harapan, ia tetap berhasil kembali menjadi manusia utuh, dengan identitas dan martabat. Selama penerbangan, ingatannya melayang ke berbagai momen. Detik-detik saat ia pertama kali menjejakkan kaki di negeri asing, ketika ia masih penuh harapan. Lalu hari-hari panjang yang penuh kelelahan, makian, dan rasa lapar. Ia ingat malam-malam ketika ia menangis sendirian, merindukan rumah dan ingin menyerah. Tapi ia juga ingat, saat ia berdiri di tepi danau, memutuskan untuk menyeberangi batas antara terpenjara dan merdeka. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Siti masih merasa seperti bermimpi. Ia berdiri pelan, mengikuti antrian, melewati pemeriksaan imigrasi, dan berjalan menuju pintu kedatangan. Di ruang itu, petugas dari BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sudah menunggu dengan papan nama dan senyum ramah. "Siti Mariam?" tanya seorang perempuan muda berbaju batik. Siti mengangguk. "Selamat datang kembali di tanah air. Mari ikut kami." Tangis Siti tak bisa ditahan lagi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar. Perempuan itu merangkulnya, membiarkan ia menangis dalam pelukan. Di ruang transit BP2MI, Siti mendapat makan siang, pakaian bersih, dan akses komunikasi pertama kalinya dengan keluarga setelah 2 tahun lebih. Ia diberikan ponsel oleh petugas. Tangannya gemetar saat mengetik nomor ibunya. Nomor yang dulu ia hafal di luar kepala, kini terasa seperti mantra. "Tut, tut."
Siti, suara di ujung sana terdengar ragu. Siti menahan napas. Mak, ini aku? Siti, Mak, terdengar jeritan tertahan. Lalu isak tangis. Siti, astagfirullah. Kamu masih hidup, Nak? Iya, Mak. Maaf aku nggak bisa kabari dari dulu. Siti, Alhamdulillah. Mak tiap malam doa, tiap malam. Kami pikir kamu udah nggak ada. Siti menangis sejadi-jadinya. Tangannya menggenggam ponsel erat, seakan jika ia lepaskan, semua ini hanya mimpi. Setelah pembicaraan singkat itu, petugas BP2MI mengatur kepulangannya ke Lampung. Tiket bus malam disiapkan. Ia diberi uang saku secukupnya, dan diantar sampai ke terminal. Perjalanan menuju kampung halaman terasa seperti lembaran buku yang dibuka pelan-pelan. Setiap kilometer mendekatkannya pada tempat di mana semuanya bermula. Ketika bus memasuki daerah Lampung Timur, jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mengenali jalanan rusak yang dulu sering ia lewati saat berangkat sekolah. Ia mengenali warung kecil di tikungan, yang dulu tempat ia dan teman-temannya membeli permen. Ia bahkan mengenali suara azan dari masjid kecil di ujung kampung. Sore itu, bus berhenti di depan gapura kayu yang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sukasari." Siti turun perlahan, membawa tas kecil, memakai sandal jepit, dan berdiri sejenak memandangi jalan setapak menuju rumah. Beberapa anak kecil bermain di tepi jalan. Salah satu dari mereka menatap Siti lama, lalu berlari ke arah rumah kayu di ujung jalan. Mak, itu Kak Siti. Kak Siti pulang. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan tua berlari tertatih, diikuti seorang lelaki kurus dan 3 anak lainnya. Ibu, ayah, adik-adiknya. Siti menjatuhkan tas, berlari, dan memeluk ibunya erat. Mereka berdua menangis tanpa suara. Ayahnya menyeka air mata dengan ujung sarung. Adik-adiknya berdiri tak percaya. "Kamu kurus banget, Nak," kata ibunya, suaranya bergetar. Siti mengangguk, mencoba tersenyum. "Tapi aku pulang, Mak. Aku pulang." Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi tetangga yang ingin melihat dan menyambut Siti. Tak ada pesta. Hanya teh manis, singkong rebus, dan pelukan. Tapi itu jauh lebih berarti dari apapun yang bisa dibeli di negeri orang. Hari-hari berikutnya, Siti mulai perlahan bercerita. Ia tidak membuka semua luka sekaligus. Tapi ia tidak menutupinya juga. Ia ingin keluarganya tahu, agar mereka tidak mudah percaya pada janji manis calo. Ia ingin adiknya tahu, bahwa ada jalan lain untuk memperbaiki hidup, tanpa harus menjual mimpi ke tempat yang tidak menjanjikan pulang. Kabar tentang kepulangannya menyebar. Beberapa aktivis pekerja migran datang ke rumah. Mereka ingin mendengar kisahnya. Mereka ingin Siti bersaksi. Ia awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. "Saya bukan siapa-siapa," katanya pelan di hadapan mikrofon komunitas itu. "Saya cuma perempuan dari kampung yang ingin bantu orang tua. Tapi ternyata di luar negeri, kita bisa diperlakukan seperti barang." Ia berhenti sebentar. Suaranya bergetar, tapi matanya tajam. "Saya selamat. Tapi banyak teman saya yang tidak. Ada yang hilang, ada yang dikubur diam-diam. Saya tidak bisa diam. Karena kalau saya diam, mereka akan terus percaya bahwa kita bisa dibohongi." Tepuk tangan terdengar. Bukan karena pidatonya hebat, tapi karena keberaniannya nyata. Siti akhirnya bergabung dalam jaringan advokasi pekerja migran. Ia mulai ikut pelatihan, membantu edukasi di desa-desa lain, dan mengajar anak-anak perempuan tentang pentingnya dokumen resmi, perlindungan hukum, dan menolak jadi korban. Ia bukan lagi Siti yang dulu. Ia bukan hanya anak petani miskin dari Lampung Timur. Ia kini adalah simbol dari harapan yang menolak tenggelam, bahkan setelah menyeberangi danau penuh ketakutan. Sejak kepulangannya ke Lampung, hidup Siti tidak lagi sama. Rumah kayu kecil di pinggir kebun singkong itu kini tak pernah sepi. Setiap minggu, ada saja yang datang, mulai dari jurnalis lokal, mahasiswa yang sedang menulis skripsi, sampai relawan dari komunitas buruh migran. Semua datang karena satu alasan, ingin mendengar kisah Siti. Namun bagi Siti sendiri, kepulangan itu adalah awal dari perjuangan baru. Ia memang sudah selamat, tubuhnya sudah kembali ke tanah air, tapi jiwanya masih menyimpan bekas luka yang dalam. Luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan tidur panjang atau minum obat dari puskesmas. Luka itu baru mulai sembuh ketika ia mulai bercerita. Awalnya, ia hanya bercerita pada tetangga.
Di pos ronda, di pengajian ibu-ibu, atau saat duduk di bangku panjang warung Embok Suminah. Tapi lambat laun, cerita itu bergema lebih luas. Ia diundang ke balai desa untuk berbicara di depan calon pekerja migran. Ia mulai menerima undangan dari kabupaten lain. Dalam waktu 6 bulan, ia sudah mengisi 10 acara sosialisasi. Saya bukan ahli, kata Siti saat pertama kali berbicara di depan umum. Saya cuma pernah jadi korban. Dan justru karena itu, suaranya didengar. Orang-orang tidak hanya mendengarkan karena ia tahu teori, tapi karena ia tahu rasanya. Rasanya diperlakukan seperti budak. Rasanya kehilangan hak untuk bicara. Rasanya ingin pulang, tapi tak tahu jalan mana yang bisa membawa pulang. Siti mulai belajar lebih serius. Ia membaca semua yang bisa ia temukan soal hukum perlindungan TKI. Ia dibantu oleh komunitas lokal yang dipimpin oleh Bu Retno, mantan aktivis buruh pabrik yang kini fokus mendampingi pekerja migran. Kalau kamu mau, kita bisa ajukan beasiswa pelatihan ke Jakarta, kata Bu Retno suatu hari. Kamu bisa belajar hukum dasar, advokasi, dan bahkan teknik konseling. Siti sempat ragu. Ia belum pernah ke Jakarta, dan ia takut tidak mampu mengikuti pelatihan formal. Tapi akhirnya ia memberanikan diri. Ia berangkat dengan kereta malam, membawa tas ransel berisi 3 setel pakaian, buku catatan, dan sepucuk surat dari ibunya. Pelatihan itu berlangsung selama 2 minggu. Di sana, Siti bertemu banyak orang yang punya pengalaman serupa. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Tapi semua membawa semangat yang sama, semangat untuk tidak lagi diam. Di akhir pelatihan, Siti mendapat sertifikat pendamping komunitas pekerja migran. Ia pulang ke Lampung dengan semangat baru dan rencana besar. Ia ingin mendirikan posko informasi di desanya. Tempat di mana perempuan bisa bertanya tanpa takut ditipu. Tempat untuk belajar, berdiskusi, dan membuat keputusan dengan informasi yang benar. Ia mulai dengan menyulap ruang tamu rumahnya menjadi ruang baca. Ia menempelkan poster-poster informasi di dinding, menyusun brosur di atas meja kecil, dan memasang papan nama dari triplek di depan rumah. Ruang aman untuk perempuan migran. Setiap sore, anak-anak muda datang. Beberapa ingin tahu tentang prosedur kerja ke luar negeri. Beberapa hanya ingin mendengarkan cerita. Siti menerima semua dengan hangat. Ia tak pernah memaksa siapapun. Ia hanya menyediakan pilihan, dan memastikan tidak ada yang berangkat tanpa tahu apa yang akan dihadapi. Namanya mulai dikenal. Suatu hari, ia diundang oleh sebuah stasiun televisi nasional untuk hadir di acara Suara Perempuan. Ia duduk di panggung bersama seorang pejabat dari kementerian dan seorang artis ibu kota. Lampu kamera menyilaukan, tapi Siti tetap tenang. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, katanya saat itu. Tapi saya ingin kita semua sadar. Banyak perempuan dari desa seperti saya yang berangkat karena tak punya pilihan lain. Mereka tidak malas. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya butuh akses informasi dan perlindungan yang nyata. Wawancara itu viral. Video singkatnya dibagikan ribuan kali. Komentar-komentar penuh dukungan membanjiri media sosial. Tapi tak sedikit juga yang meremehkan. Cari sensasi. Biasa aja, semua TKW juga ngalamin begitu. Udah pulang, ya diam aja. Siti membaca semuanya. Ia sempat sakit hati. Tapi Bu Retno mengingatkannya, kalau kamu bersuara, pasti ada yang tak suka. Tapi kamu nggak bersuara, yang menderita tetap banyak. Pilih mana? Sejak itu, Siti tak gentar. Ia terus maju. Ia mulai menulis. Tidak banyak, hanya artikel pendek untuk buletin komunitas. Ia menuliskan kisahnya, tapi juga menyisipkan tips, informasi hukum, dan cara mengakses bantuan resmi. Pemerintah desa akhirnya mendukung. Mereka memberikan satu ruangan di balai desa sebagai posko permanen. Siti diberi mandat sebagai relawan resmi pendamping migran. Ia juga dilibatkan dalam forum musyawarah desa. Bahkan, kepala desa sempat bercanda, Siti ini udah kayak anggota DPR, sibuknya melebihi lurah. Tapi bagi Siti, itu bukan soal jabatan. Ia hanya ingin memastikan tidak ada lagi perempuan yang harus menyeberangi danau dalam gelap, sendirian, tanpa pertolongan. Ia ingin jadi tangan yang menolong, seperti tangan-tangan yang dulu menyelamatkannya. Suatu hari, seorang gadis muda datang ke poskonya. Namanya Rika, baru lulus SMA. Ia hampir saja berangkat ke luar negeri lewat jalur ilegal. Untungnya,
Ibunya sempat mendengar cerita Siti di pengajian. "Kak, aku takut. Tapi aku pengen bantu keluarga." Siti tersenyum dan menggenggam tangan gadis itu. "Rasa takut itu baik. Itu artinya kamu hati-hati. Sekarang, ayo kita cari jalur yang benar. Kamu bisa berangkat, tapi harus tahu hakmu. Dan kalau kamu siap, kamu juga harus siap pulang dengan selamat." Siti tak hanya menjadi suara. Ia menjadi jembatan. Ia menjadi pelindung. Ia menjadi bagian dari perubahan kecil yang nyata. Di akhir tahun, ia menerima undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia dinobatkan sebagai salah satu perempuan inspiratif perlindungan migran. Di panggung acara itu, ia berdiri tegak, mengenakan kebaya sederhana dan kerudung warna tanah. Saat mikrofon disodorkan, ia bicara bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ratusan ribu pekerja migran di luar sana yang belum bisa pulang. Untuk mereka yang suaranya dibungkam. Untuk mereka yang tubuhnya masih terpenjara meski pikirannya ingin bebas. "Saya Siti Mariam, dari Lampung Timur. Saya pernah tidak digaji. Pernah dipenjara dalam rumah besar. Pernah berenang di danau demi pulang. Tapi hari ini saya berdiri di sini. Hidup, bebas, dan bersuara." Tepuk tangan menggema. Tapi bagi Siti, tepuk tangan itu bukan akhir. Itu adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Karena selama masih ada satu perempuan yang berangkat tanpa tahu risiko, selama masih ada satu paspor yang disita tanpa alasan, maka perjuangannya belum selesai. Dan Siti tahu, ia tidak akan pernah berhenti. Tidak selagi ada yang harus dibela.